dia sahabat tani Rudian. Sebelum saya melanjutkan aktivitas pemupukan pada pohon alpukat di blok ini, yang dimana pohon alpukat bulan lalu sudah saya banyak tanam di blok sini juga sahabat tani. Ya. Kemarin memupuk di blok-blok lainnya. Ini saya buang daun tuanya. Ini usia tanaman alpukat ini 1 tahun sahabat tani. Dan 1 bulan kemarin saya melakukan pemupukan. So, seperti ini hasilnya dan perkembangannya. Dan lihat. Ya. Ini dengan pupuk NPK Mutiara Tawon. Yang vegetatifnya tapi sangat sehat, subur sekali itu seperti ini. Kekar juga, batangnya tidak loyo. Sekalipun lebih dominan ke nitrogen. Baik sahabat tani, di sore hari ini saya lanjut melakukan pemupukan pada pohon alpukat saya yang lainnya baru tanam usia 40 hari masa tanam. Bagaimana kondisinya sebelum saya melakukan pemupukan, akan saya langsung informasikan juga dan pupuk apa ya akan saya pakai di sore hari ini. Baik, saksikan terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, dan masih ingat ya, mungkin sahabat tani yang sudah menonton 1 bulan yang lalu ini saya tanam dan dia terus karena dibekali nutrisinya. Dan cuma sebelum saya melakukan penyemprotan pestisida pada pohon durian, pohon alpukat di sini, yaitu untuk varian Marcus. Nah, di sore ini jika memungkinkan waktunya, kan saya nggak keseluruhan sih sebenarnya karena waktu kayaknya nggak mengizinkan. Cuma beberapa bagian saja tanaman alpukat yang akan saya pupuk di sini, yang baru-baru ditanam awal ataupun sudah berlanjut 1 bulan lebih sahabat tani, dan yang lainnya besok akan saya lanjut sambung untuk melakukan pemupukannya. Begitu supaya seragam nanti di blok-blok ini, tidak ada yang kecil, terbil sebagian, besar sebagian gitu. Itu sangat penting sekali pemberian unsur hara. Jika kita mengandalkan tanah, pupuknya ya kurang efisien karena pemanfaatannya begitu sahabat tani. Karena di dalam tanah di sini kan ada sebagian terbawa oleh erosi air hujan dan dikonsumsi terus oleh sebuah tanaman ya begitu. Terus kemudian ini udah digemburkan, lalu kemudian digemburkan pun terus saya bersihkan gulmanya, terus sanitasi agar tidak terjadi saling berkompetisi untuk berebut unsur hara yang kita beri kan di pohon alpukat di sini. Dan saya akan lanjut melakukan pemupukannya di pupuk Mutiara NPK Sprinter yang khusus untuk vegetatif sahabat tani. Karena kemarin juga melakukan pemupukan pada pohon alpukat juga sama usia vegetatif, cuma di beda blok. Ya, cuma saya jalan lagi ke blok-blok sini sahabat tani. Semuanya harus terawat terus, ya terkontrol. Begitu sahabat tani, supaya tidak yang lainnya terbengkalai, yang lain sudah tumbuh subur sehat, ya karena banyak perhatian. Kalau di sini tidak gitu kan, nggak lucu juga begitu sahabat tani. Baik, saya akan lanjut melakukan proses pemberian pupuknya mumpung masih ada waktu kesempatan, dan ke posisi unsurnya sudah saya jelaskan barusan, dan kemudian cara penggunaannya juga sama di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan begitu sobat teman. Dan jika ingin menggunakan produk ini silahkan tap di layar video sebelah kiri saya katakan. Ya, 30 gram saja mungkin cukup sahabat teman. Ini usahakan kalau pupuk ini diberikan keadaannya harus lembab, kalau tidak sistem kocor. Karena pagi tadi hujan. Dikocor itu jika tidak ada hujan atau tandanya kering ya di atas permukaan ini. Supaya cepat diserap nutrisinya langsung oleh akar pohon alpukat di sini. Begitu sahabat tani, dan itu maksud dan tujuannya. Nah, kalau seperti lembab-lembab seperti ini, sahabat tani ya timbul sedikit. Saya lagi sahabat tani untuk melakukan penyiraman atau pengocoran. Malah nanti terlalu lembab, takutnya setelah dikocor malah turun hujan lagi. Wah, ini busuk nanti ya, busuk akar. Begitu sahabat kira-kira. Dan memang nanti kalau akan melanjutkan penyemprotan, lakukan juga penyemprotan. Kalau memang keadaannya sudah kritis, sudah meminta dia ingin disemprot, ya akan saya semprot juga. Begitu sahabat tani. Dengan biasa yang saya pakai itu racikannya yaitu dengan serat kimia. Saya gunakan pestisida seperti Abdecis inseknya atau Furacron selang-seling begitu sahabat tani. Kemudian untuk fungisidanya bisa saya lakukan Antrakol atau Ditan 45, jangan di mix ya, beda-beda gitu. Nah, untuk nanti usia 2 tahun ke atas prageneratif memakai pupuk peralihan, itu pupuk Pak Tani itu ya, pupuk berimbang. Nah, setelah itu pupuk prageneratifnya yang di bawah Pak Tani
untuk komposisi unsur nitrogennya, terutama untuk melewati usia fase generatif, melewati usia vegetatif. Baik sahabat tani, saya akan lanjut ke yang lainnya, sahabat tani Rudian, ke tanaman alpukat saya yang lainnya, dan sekaligus saya bertolak dari kebun sini. Terus saksikan video sampai selesai biar semua terpantau seperti yang di video pertama tadi, bahwa itu yang setelah 1 bulan kemarin dipupuk hasilnya seperti itu sahabat tani Rudian. Baik, terima kasih, assalamualaikum semuanya, dan langsung saya untuk melakukan pemberian pupuk yang lain. Ini biar pendek ini ada perkembangannya, berubusnya cepat, begitu sahabat tani. Kalau saya sih menanam alpukat itu nggak terlalu langsung besar bibitnya, kemudian membawa bibitnya juga ya, selain medannya susah, jadi mana-mana aja bibit yang cepat adaptif gitu. Kalau nggak yang besar ya yang kecil. Terus usia tanam segini aja udah 2 kali berbunga dan berbuah di blok-blok yang duluan lah. Cukup segini aja pupuknya, tapi agak jauh-jauh ya, 1 jengkal aja dari batang utamanya, agar dia tidak langsung mengenai batang dan langsung dikejar nanti oleh akarnya. Dan nanti pun air hujan turun, dia lari ke sini, mendekati akar dan dikejar juga sama akar, begitu sahabat tani. Kalau akar tanaman itu di mana ada nutrisi, maka di situ dia akan mengejar. Cuman jangan terlalu jauh juga ya, kasihan dia mengejar kecapean. Ya, sebelum nyampe terkejar nutrisinya malah kelenger duluan, begitu. Ya kan? Saya kan berlanjut ke tanaman kubah, tanaman-tanaman yang lainnya, begitu sahabat tani. Supaya seragam dengan yang lainnya tetap ditanam di sini. Besok-besok saya akan lanjut ke tanaman yang lainnya. Ya, alpukat yang lainnya, khususnya yang bisa ditanam seperti ini nih. Begitu. Dan insya Allah nanti biasanya yang sering saya lakukan itu penanaman seperti ini, pertama ya gulma diperhatikan. Kalau memang gulma lebih tinggi daripada tanaman ini akan terganggu. Baik musim hujan, musim kemarau, gulma diusahakan di bawah tanaman ini. Tanaman ini pendek, harus gulmanya harus lebih pendek lagi kalau saya begitu. Intinya seperti itu. Kalau memang ada gulma, ya kalau saya kayak gini nih, tidak ada gulma ya, ini malah kesempatan baik untuk melakukan pemupukan. Jadi tidak ada saling berkompetisi untuk berebut unsur haranya dari nutrisi pupuk yang diberikan, begitu sahabat tani. Ya kan? Maka dari itu, sebelum melakukan pemupukan, langkah utama yang harus saya perhatikan itu titik tanamnya, banyakkah gulma di situ, padatkah porositas tanahnya kan. Lalu kalau memang padat, digemburkan supaya intensitas akar di dalam lubang tanam itu dia mudah untuk melakukan aktivitas atau berinteraksi. Begitu ya sahabat tani, untuk mengejar sesuatu, khususnya populasi mikroorganisme, selain pemanfaatan unsur hara di dalam tanahnya itu sendiri sahabat tani. Begitu, usahakan kalau memang musim kemarau kita memelihara rumput jangan terlalu tinggi, lebih tinggi daripada pohon alpukat yang kita tanam di sini, begitu sahabat tani. Itu sih pengalaman saya sahabat tani sekalian. Contoh ya yang tadi itu yang di opening video, bagaimana pertumbuhannya dalam usia 1 tahun saya tanam, malah pas dia kemarau saya tanam. Saya yakin kalau pohon alpukat ini sangat kuat dan adaptif, tahan terhadap cuaca panas juga. Ya sekali-kali kita baru tanam itu haruslah kita kasih air ya. Sama juga dengan mereka juga ingin minum. Atau kita tidak sanggup atau lahannya tidak ada ketersediaan air yang cukup, maka kita harus ambil inisiatif. Kita bawa pisang, kita belah dan ditumpuk timbun di sekitar permukaan, tidak abad, supaya tidak dehidrasi dan tidak evaporasi dan mengurangi penguapan yang selalu berlebihan. Bagaimana kalau tidak punya pisang, ya nanamlah 1, 2, 3 pohon sebagai tukang sari. Yang penting jangan terlalu dekat agar tidak mengganggu tanaman durian atau tanaman alpukat. Ya kan? Nah, jadi terus lakukan penggemburan. Jika sudah ini lebih lewat daripada 1 bulan melakukan pemupukan, kemudian gemburkan kembali. Betul nggak terurai apa tidak, gitu kan? Kalau memang musim hujan ini ya insya Allah pasti terurai. Yang susah diurai oleh tanaman itu porositasnya padat.
dan air intensitas penyiraman ataupun hujan itu sangat kurang biasanya seperti itu. Ya, untuk memastikan sebelum melakukan pemupukan ya silahkan sahabat tani lakukan juga pengemburan kembali. Kalau memang habis ya, tidak ada tersisa sedikit pun pupuk yang di sekitar di sini yang kita kemarin kasih pupuk, berarti memang sudah habis, sudah diserap langsung oleh tanaman alpukat. Lalu kemudian berikan lagi dengan dosis dan kebutuhannya sesuai usia tanaman, sesuai fasilitasnya, begitu sahabat tani. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain waktu kesempatan saya akan informasikan kembali hasilnya seperti apa. Dan sebelum saya lanjutkan untuk melakukan pemupukan tanaman alpukat saya yang lainnya, saya undur diri dulu dari video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sahabat tani Rudian. Terima kasih, salam hormat semuanya, salam petani Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.